Anak-anak kita itu jarang dikasih kondisi-kondisi yang bersentuhan dengan realitas langsung. Di luar dugaan kami, dengan setahun dia nahan untuk ngumpulin prestasi, itu sampai dia mengumpulkan 9 medali. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik siang hari ini, Pak Wasmin? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Di siang hari ini kita lanjutkan kembali ya, Pak Wasmin. Ya, Masih mengenai anak mental baja begitu. Kita akan melanjutkan kalau di pembahasan 2 pekan yang lalu begitu ya, Pak Wasmin. Kalau tidak salah itu dari pola pendidikannya ya, Pak Wasmin ya, yang menjadi perhatian khususnya. Nah, ini kita akan berlanjut ke mana ini, Pak Wasmin, selanjutnya? Ya, yang waktu bagian pertama kita bahas tentang bagaimana mengajari anak untuk pemecahan masalah ya, mengontrol diri, kemudian disiplin diri itu supaya anak-anak kita bermental baja. Kemudian yang kedua kita membahas tentang bagaimana ketika anak berbuat kesalahan dituntut untuk mengatasi kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Jangan terlalu banyak ditolong-tolong ya. Itu waktu itu masih ingat ya Kang Huda ya. Iya. Bagian yang ketiga, karena bagian ketiga ini mental baja, salah satu mental baja itu anaknya nggak terlalu sensi, nggak terlalu baperan gitu ya. Iya, Nah, iya. supaya nggak terlalu sensi, nggak terlalu baperan itu ajak berpikir logis. Semuanya tidak harus dengan perasaan, harus dengan rasio gitu ya, harus dengan logik gitu. Saya juga Mm-mm. beberapa kali mendidik istri, mendidik termasuk anak perempuan itu ya. Kenapa kalau hubungannya dengan berpikir realistis, berpikir logis, logis kok yang kita bidik perempuan ya? Iya, karena Iya. biasanya kalau perempuan kan suka pikir dulu begitu ya, kalau misalkan pengen mengerjakan Enggak. Perempuan bukan suka mikir dulu, apa-apa teh gimana? suka dibawa ke perasaan Oh, dulu. perasaan dulu. Iya, iya. Heeh. Kalau yang Iya, iya. kalau dibawa mikir justru bagus, kalau sesuatu dibawa mikir. Iya, iya, iya. Ini justru kebalikannya ceritanya. Kalau perempuan itu kan bukan dibuat logik, dibuat mikir. Kalau perempuan itu malah dimasukin ke rasa dulu, bukan masukin ke logika dulu, tapi malah Mm-mm, dimasukinnya mm-mm, ke emosi, ke rasa. mm-mm. Istilah orang mah baperan. Meskipun ada juga cowok yang sensian gitu, ada juga, aneh juga ya cowok tapi sensi gitu. Iya. Nah, cara mendidik anak bermental baja itu artinya ajak anak untuk berpikir logis, berpikir realistis gitu. Kemarin saya secara nggak sengaja mendengarkan talkshow ibu dan anak. Ya intinya dia meskipun perempuan tapi sama ibunya dididik untuk kritis, untuk Oh. logik gitu loh. Mm-mm. Sehingga ketika ditanya sama presenternya apa yang berkesan dari ibu Anda? Sebelum artisnya jawab malah ibunya yang ditanya apa yang kelebihan anak dan kekurangan anak Anda. Anak saya itu orangnya kritis gitu. Mm-mm. Orangnya kritis, logik gitu. Perempuan loh padahal itu. Ini kalau Bu Iya, Lilis iya. kebetulan nggak bisa mendampingi hari ini ya. Kan Bu Lilis tahu karena yang nyetel talk show itu Bu Lilis. Kayaknya untuk bahas yang poin hari ini deh ya. Mm-mm. Terus kemudian ketika anaknya ditanya, apa yang terkesan dari ibu? Nah, sama jawabannya. Jadi ibunya juga memang mendidik dia untuk realistis, untuk logik, bahkan di beberapa kali meskipun mereka anak orang yang berada, ibunya sering bikin event-event yang membuat anaknya ini harus secara realistis bekerja gitu. Mm-mm. Jadi kan banyak orang tua ketika berkemampuan, orang tua yang berada gitu, anaknya itu jarang dilibatkan dalam event-event, misalnya ada Oh, mau ada iya. acara keluarga atau apa, Keluarga. sehingga Mm-mm. acara-acara hajat itu anak ongkang-ongkang kaki gitu. Nah ini sampai Hmm. anaknya ada acara hajat keluarga gitu dijadikan batu event, sampai ngambil puding yang waktu itu juga di sebuah ngambil pudingnya dengan harus berkendara sendiri yang sebelumnya belum pernah jauh berkendara. Jadi Hmm. anak itu diajak untuk mengalami realitas di lapangan gitu. Meskipun Hmm. kaum berada ya, yang menarik di sini kenapa ketika saya bahas berpikir logik arahnya ke perempuan, kalau berpikir realistis kok kita yang dibidik kaum berada. Ini menarik ya, kalau yang berpikir logik memang banyaknya laki-laki, perempuan banyaknya baperan, meskipun ada juga cowok yang baperan gitu. Tapi kalau yang berpikir realistis banyaknya
anak-anak orang berada yang lahir dengan kemampuan ekonomi yang sudah cukup, ini anak-anak kita itu jarang dikasih kondisi-kondisi yang bersentuhan dengan realitas langsung ya. Ketika anak tidak bersentuhan dengan realitas langsung, sehingga dia mentalnya itu tidak langsung dapat gitu. Iya, Mental iya. bajanya itu nggak dapat. Karena pendidikan mental baja ini tidak bisa diteorikan ya. Tidak bisa diseminarkan, tidak bisa juga cuma dinasehatkan gitu, nggak bisa. Nah, kamu Benar. nanti gede yang kuat ya, jadi orang yang struggle mental baja, nggak bisa. Ya jadi memang dari kecil memang harus anak itu mengalami bagaimana dia, kata si anak yang artis ini, yang perempuan ini, itu padahal kejebak macet, Mas. Saya waktu itu melewati daerah yang macet waktu ngambil puding gitu. Ya mungkin bisa aja dia nyuruh sopir atau apa. Itu kan langsung ngalami realitas kemacetan gitu. Anak-anak sultan yang kemana-mana mungkin pakai strobo, bayar polisi untuk ngawal. Nah kayak gitu itu nggak ngalamin realitas itu. Nah Iya, ini iya. yang membahayakan kalau nanti anaknya nggak mental baja, karena faktor ketiga tadi kan, satu ya udah kita bahas 2 minggu lalu, yang kedua kita bahas 2 minggu lalu, nah yang ketiga ini anak jarang mengalami kondisi realitas sesungguhnya. Yang kedua jarang diajak untuk berpikir logis gitu. Seperti waktu kemarin, waktu dialog di depan etalase sebuah toko handphone, anak Iya. saya dengan budget yang masih minim pengen handphone yang sudah tipe di atasnya gitu. Ketika dia memaksakan mau beli handphone dengan tipe yang budget dia, saya kasih tahu, anak perempuan ini Kang Huda gitu ya. Ini kamu pasti pulang nanti nyesel bawa handphone yang tipe ini. Karena nanti pulang sudah dengan update yang tinggal setahun lagi. Setelah itu nggak akan disupport update-nya gitu. Iya. Nggak akan ada update lagi, pasti kamu nyesel. Tapi ayah aku udah pengen, memang saya sih ngebayangin ya, anak SMP kelas 3 perempuan gitu kan, di mana teman-temannya udah punya handphone sejak 3 tahun yang lalu, dia harus nabung gitu ya. Padahal kan waktu online kan bukannya salah satu alasan orang tua untuk membelikan handphone. Enggak, kalau waktu online dulu saya belikan tablet dia. Ah. Belikan tablet. Dan akan namanya udah dibelikan tablet untuk belajar, anak-anak kan tetap pengen handphone ya. Masa kemana-mana ngantongin Bawa tablet kan nggak tablet mungkin. bener. Gede begitu ya, Pak Wasmin ya. Iya, sehingga dia udah kayak pengen ngebet banget punya handphone gitu. Akhirnya ketika dia ngumpulin uang, budgetnya gitu. Kita ajak berpikir logis dia itu, meskipun perempuan ya. Oke, coba tarik napas dulu aja, coba mikir. Kalau kamu maksain beli handphone ini, update-nya hanya tersedia lagi tinggal setahun. Berikutnya tidak akan ada update. Nanti kamu tahu kan kalau tidak diupdate, nanti kamu nginstal apa-apa sudah nggak bisa karena handphonenya udah ketinggalan. Gitu. Tapi kok Alang itu dibeliin yang tipe yang seri lebih tinggi. Alang kan nabungannya segitu, kakaknya itu kan. Iya, iya. Kakaknya yang sudah SMA kelas 1 itu juga baru beli handphone itu juga waktu itu. Dengan seri yang lebih tinggi karena dia tabungannya lebih besar. Coba aja, kamu tinggal tahan, nabung dulu setahun ini, coba kamu juara apa, ikut olimpiade apa, coba itu gede-gede loh. Kalau yang prestasi harian emang tetap dinilai tapi kecil-kecil. Supaya kamu ini coba buat konten atau apa gitu. Itu dialog itu di depan etalase sebuah pertokoan pusat handphone loh. Jadi langsung ya Pak Wasmin ya, nggak nunggu Iya di rumah langsung dulu gitu. begitu ya. Langsung kita ajari bagaimana berpikir logis, nggak ngandelin nafsu. Beli apa-apa itu kan sangat nafsu sekali ya, nggak Iya, logis iya benar. berpikir. Coba tuh tarik napas. Bayangin kamu pulang pasti nyesel deh bawa seri ini. Dan memang seri itu bukan tipe dia pengen ke sana itu pengen seri yang lebih tinggi gitu. Karena teman-temannya udah pada seri yang lebih tinggi itu gitu kan. Nah, ini akhirnya sambil berkaca-kaca dia memutuskan meskipun memutuskan dengan logik tapi sambil tetap ada berkaca-kacanya. Ya ayah nggak apa-apa aku nabung dulu gitu. Jadi dia pulang dengan sedih itu. Saya ikut sedih gitu. Saya ikut sedih bagaimana dia belum pulang belum bisa bawa handphone gitu. Tapi nggak apa-apa, dia harus mentalnya harus baja gitu. Saya kebayang apakah orang tua yang lain bisa nggak gitu seperti ini. Saya aja gitu ya gizi parenting di mana-mana masih ada gitu sedihnya saya itu. Kan gampangnya kan gini Kang Guda, coba gampangnya kalau orang tua yang nggak pengen mental baja anaknya, coba gampangnya gimana coba? Gampangnya kalau ketika udah yang ingin dipilih begitu anaknya biasanya ya udah ambil aja yang itu gitu. Terus kita Ambil. tambahin kan?
Tambahin. tambahin. Nah, benar. Istilahnya walaupun istilahnya masih ngutang, oke ayah tambahin dulu, nanti kamu harus Bayar bayar ya. begitu. Ini. Iya, iya. Nah, tapi kalau kayak gitu-gitu anaknya ini jadi gampang nanti ayah juga ngutangin, nanti juga kita bayar. Iya, Nah, iya, iya. ini yang mentalnya jadi kurang fight gitu loh. Tapi Mm-mm. dampaknya alhamdulillah di luar dugaan kami. Mm-mm. Dengan setahun dia nahan untuk ngumpulin prestasi, itu sampai dia mengumpulkan 9 medali. Masya Allah. Dikumpulkan 9, sampai saya juga gak percaya gitu. Akhirnya saya konfirmasi ke wali kelasnya gitu. Ada yang medali perunggu, ada yang medali emas gitu. Yang internasional medalinya perunggu gitu. Kalau yang emas itu yang masih level provinsi gitu kalau nggak salah, atau level antar sekolah gitu. Iya. Sampai saya konfirmasi ke pihak wali kelasnya, Bu ini benar ini gitu, benar Dad gitu, ini emang prestasi pelita gitu. Oh akhirnya dia pergi ke toko yang sama setahun kemudian, ke etalase yang sama, tapi sudah nggak ada yang tipe yang dia kejar. Akhirnya pergi ke toko officialnya khusus, dan ternyata tipe itu masih ada, meskipun bukan tipe yang terbaru, yang originalnya masih ada, yang bukan yang second gitu. Iya. Itu saya lihat dia seperti bahagia banget gitu ya. Saya nggak tahu kedepannya gimana, tapi saya merasa ini on the track deh ya. Cara-cara ini saya merasa on the track ya. Jadi maksud saya, Pak Wasin pamer tentang anak, belum tentu lu nanti anaknya bakal soleh ke depan, bakal hebat ke depan. Ya emang saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu anak saya ke depan bagaimana, tapi saya merasa apa yang dilakukan ini sudah on the track ya. Untuk mendidik anak mental baja. Jadi diajak untuk berpikir logis. Diajak untuk bertindak realistis. Nah, kalau berpikirnya logis, bertindaknya realistis gitu. Nah, ini kita pengen kumpulkan juga nih pengalaman-pengalaman dari Abi Umi, dari Mom and Dad dengan papa mamanya ini di rumah nih. Gimana nih pengalaman-pengalaman untuk membuat anak berpikir logis, bertindak realistis gitu. Terutama ini challenge buat orang-orang tua yang mapan, kadang-kadang jarang mengajak anak untuk bertindak realistis gitu. Karena kebanyakannya anak dibuat lebih ngawang-ngawang karena emang iya. Gitu. Oh iya, tadi salah satu cerita yang artis yang ibunya didik bagus itu ketika dia syuting film itu kan kadang-kadang sampai ke desa gitu, di mana toiletnya toilet kampung gitu ya, yang masih cingogo gitu ya, masih jongkok. Itu anaknya biasa aja, sementara artis-artis lain mungkin rada manja apa gitu ya, pemeran dia biasa aja karena emang sejak kecil dididiknya ya realistis gitu. Meskipun dia WC-nya WC bagus di rumahnya, tapi ibunya ya realitas kenyataan kehidupan itu nggak semulus itu, nggak semudah itu ya, diperkenalkan pada realitas-realitas lain gitu. Betul. Realitas-realitas lain gitu, yang membuat anak emang jadi melihat realitas sesungguhnya kehidupan ini nggak enak terus gitu. Betul. Nah itu kira-kira sebagai pengantar untuk poin ketiga ini, supaya anak bermental baja, perkenalkan dia dengan kehidupan realitas sesungguhnya. Ini tantangan buat Anda yang sudah ekonominya sudah mapan, anak-anak jarang gitu diajak ke sawah gitu, jarang diajak ke kampung gitu. Benar. Ini tantangan untuk Anda. Untuk yang berpikir logis, ini tantangan untuk orang tua mendidik anak-anak perempuan, meskipun banyak juga anak laki-laki yang perlu dididik. Beberapa kali kok saya mendapat klien cowok tapi baperan gitu. Malah kakaknya yang perempuan jauh lebih logis begitu ya. Logis gitu, ada juga. Tapi emang stereotipnya gitu ya, perempuan lebih kurang logik gitu ya. Maka ayah bunda silakan kalau ingin ada cerita-cerita biar orang tua lain juga ada inspirasi di forum ini ya. Iya. Baik, Anda juga sahabat MK boleh ikut bergabung ataupun juga berbagi kira-kira pendidikan apa yang Anda terapkan begitu ya sahabat MK, ya apa yang Anda tanamkan kepada anak-anak Anda agar bisa bermental baja sahabat MK, boleh sampaikan.